wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji di LPTK UIN Bukit Tinggi, perkenalkan saya Fatur Rahman SPDI dengan NIM 2112294, merupakan mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Bukit Tinggi tahap 3. Hari ini Kamis 12 Januari 2022 bertempat di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi pukul 7.30 akan mempraktikkan uji kinerja dengan tema toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini pertemuan kita yang pertama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah supaya kita bisa selalu berada di jalan yang benar. Amin. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas siapkan mana ketua kelas? Siapa? Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita sama-sama bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sama-sama baca surat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita, dan juga mudah kita untuk menerima pembelajaran hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selaku kita warga negara yang baik, nah mari sama-sama kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti itu kepada kita semua silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Nah, selanjutnya gimana perasaannya? Sudah berdoa, sudah baca Al-Quran, sudah menyanyikan lagu kebangsaan. Semangat? Semangat! Jadi gimana kabarnya? Semuanya semangat ya? Semangat! Kabarnya gimana kabarnya? Jawabannya apa? Masih ingat? Coba kita lihat semangatnya dulu. Gimana kabar Anda semuanya? Bukan itu, ya. Alhamdulillah luar biasa Allah. Bisa? Bisa. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allah. Terus semangat.
Sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin melihat anak siap dulu untuk belajar. Nah, siap prinsipnya. Silakan tasnya nggak ada di meja. Belakang dulu. Nah, baik. Pada pertemuan yang pertama kita disuguhkan dengan materi tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Jadi intinya di sini kita membahas tentang toleransi, yang mana toleransi ini dibahas di dalam Al-Quran surat Yunus dan surat apa? Surat Al-Maidah. Di situ ditegaskan dalam Islam tentang ajaran tentang toleransi ini. Nah, sebelum kita masuk ke sini, tentu Pak ingin tanya dulu, kira-kira apa itu toleransi? Siapa yang tahu? Coba angkat. Ya Pak, ini Pak sudah. Terus, yang Pak, ya sudah menjadi apa itu toleransi? Toleransi menurut saya adalah menghargai perbedaan tanpa membeda-bedakannya, Pak. Menghargai perbedaan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Ya Pak, bagus. Jadi toleransi itu artinya menghargai perbedaan. Karena kita selaku umat manusia, khususnya bangsa Indonesia itu memiliki keragaman. Ya Pak. Terutama agama, ras, budaya, berbeda itu. Nah, disitulah kita harus menampilkan yang namanya toleransi. Nah, itu yang akan kita dalami pada pembelajarannya. Dalam mempelajari materi ini, Anda harus berpedoman kepada rambu-rambu ini. Ini rambu-rambu yang harus kita ikuti. Rambu-rambu ini adalah berupa kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus Anda capai pada materi ini adalah yang pertama, kita di sini disuruh menganalisis surat Yunus dan surat Al-Maidah. Yunus ayat 40 sampai 41 yang berkaitan dengan toleransi. Jadi surat Yunus itu membahas tentang toleransi. Kalau surat Al-Maidah itu membahas tentang memelihara kehidupan manusia. Nah, itu kompetensi dasarnya. Untuk indikator apa yang harus Anda capai pada materi ini? Yang pertama adalah kita harus mampu menelaah hukum bacaan tajwid. Nah, jadi nanti itu menjadikan tugas kelompok bagi Anda nanti. Untuk menelaah hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surat Yunus dan surat Al-Maidah. Yang kedua, menelaah isi kandungan yang terdapat dalam surat Yunus dan surat Al-Maidah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Kenapa kita harus mempelajari ini? Tujuannya adalah, ini tujuannya, kita akan tampilkan ini poin ini. Setelah Anda memperhatikan poin itu, jadi Anda harus mampu nanti menelaahnya, hukum bacaan tajwid. Ya, kemudian harus mampu dalam menelaah isi kandungan surat tersebut. Itu tujuan kenapa kita harus belajar ini. Paham di situ? Paham. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini ada beberapa aspek penilaian yang harus kita lalui. Yang pertama, penilaian sikap spiritual. Ya, bisa dibaca di depan apa saja termasuk spiritual. Kemudian ada namanya penilaian sosial, karena kita makhluk sosial itu ada penilaiannya. Kemudian ada namanya penilaian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini terkait dengan materi yang kita pelajari. Silakan terlebih dahulu Anda perhatikan video yang kita putar di belakang tulis. Perhatikan baik-baik. Ini video ini berkaitan dengan kerukunan hidup antar umat beragama. Ada assalamualaikum, ada shalom, ada nama budaya. Nah, itu harus dibawa karena ada sesuatu itu lengkap gitu. Orang-orang juga yang datang ke pesawat. Kalau mereka minum air dalam pesawat, makan makanan yang ada dalam pesawat, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di dalam pesawat. Ya kok orang Islam ada di gereja, bahkan kita lihat orang Kristen ada di masjid.
sering diangkat oleh berbagai media karena memiliki toleransi antar umat beragama yang kuat, Kampung Sawah di Kota Bekasi, Jawa Barat ini memiliki banyak cerita tentang persaudaraan dan kehidupan antar umat beragama. Di Kampung Sawah pun berdiri 3 tempat ibadah yang berdekatan dan disebut segitiga emas. Gereja Katolik Santo Servasius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Harjo Haryasvi. Kehidupan masyarakat di Kampung Sawah yang toleran, yang bineka dan yang beragam, yang saling gotong royong dan sebagainya, itu sudah sejak awal Kampung Sawah ini ada. Paham? Tentang apa kira-kira video tersebut? Mengajarkan kepada kita tentang hidup toleransi, ya. Di mana video ini terjadi? Itulah secara garis besar inti pembelajaran yang harus kita dalami pada pertemuan ini. Nah, selanjutnya, silakan Anda semuanya keluarkan HP-nya. Bapak sekarang tadi kan sudah disimak videonya tadi itu. Kita sudah menyinggung sedikit tentang makna atau toleransi yang akan kita pelajari. Untuk mengukur kemampuan awal Anda semuanya, silakan kita laksanakan perintah terlebih dahulu. Silakan keluarkan HP-nya. Baik Pak, keluarkan HP-nya. Nah, Bapak sudah mengirim ke link grup kita. Itu ada berupa link Google Form. Silakan Anda buka linknya. Dalam Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan dimulai dari sekarang. Kan yang sudah Anda kirim, ini Bapak lihat nilainya ada yang sebagian tuntas, ada sebagian yang belum tuntas. Nah, kenapa demikian? Nah, jadi walaupun Anda belum tuntas, tidak masalah. Karena kita melintas namanya, itu baku kemampuan awal. Nah, itu gunanya kita laksanakan pembelajaran ini. Ya, setelah kita melaksanakan tes, selanjutnya coba di papan tulis itu kan ada jurnal. Jurnal ini terkait dengan pembahasan kita. Yang mana jurnal ini, tahu apa itu jurnal? Jurnal itu penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang mahasiswa, yang mana jurnal ini berkaitan dengan tema kita. Nah, jadi berdasarkan jurnal ini kita bisa mengambil ilmu ini, yang mengambil pembelajaran bagaimanakah problematika toleransi umat beragama di Indonesia dan sekarang. Nah, di bulan ini dapat kita mengambil informasi. Yang mana dalam jurnal ini ditulis ada namanya radikalisme, ada namanya terorisme. Karena radikalisme dan terorisme itu sangat erat kaitannya dengan toleransi. Kita kembali kepada surat Yunus. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, pada pertemuan ini kita fokus mengidentifikasi. Mari sama-sama kita perhatikan papan tulis. Kita baca sama-sama ini. Ya, kita baca sama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil muslimin. Silakan lebih baca artinya. Artinya,
Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya dan pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, tadi sudah kita sama-sama mendengar bagaimana bacaan temannya. Kira-kira teman yang membaca tadi itu sudah sesuaikah dengan ngaji semua tajwid? Belum ya? Belum. Nah, bagaimana caranya supaya kita membaca ayat ini supaya sesuai dengan kajian semua tajwid? Bagaimana caranya? Dari ilmu tajwid itu sendiri. Nah, jadi untuk itu pada kesempatan ini kita akan mengkaji dan mendalami apakah itu ilmu tajwid dan apa saja yang terdapat pada kajian ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid itu ada namanya apa? Ada namanya nuzul, ada namanya mim sukun, qalqalah, dan islam. Ini hisab dengan pembagiannya masing-masing. Karena Anda sudah duduk berkelompok, silakan ini kita dalami bersama. Kelompok 1 itu membahas tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kelompok 2 membahas tentang mim sukun, dan kelompok 3 membahas tentang alif lam. Nah, jadi untuk itu silakan kepada Anda, silakan didiskusikan, cari apa itu pengertiannya lengkap dengan contoh. Silakan berdiskusi Bapak kasih waktu selama 15 menit untuk berdiskusi dan buat laporannya dan bacakan di depan nanti. Silakan bekerja. Kelompok perwakilan dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi yang sudah dirumuskan tadi. Karena kelompok 1 kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufal dari kelompok 1. Dalam hal ini saya mewakili kelompok 1 akan memaparkan pembahasan materi tentang hukum bacaan sukun dan tanwin. Hukum bacaan sukun dan tanwin terbagi kepada 5 macam. Di antaranya adalah izhar, idgham, gunnah, idgham, gunnah, iqlab, ikhfa. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 yang membahas tentang hukum bacaan sukun dan tanwin. Paham apa yang dipaparkan oleh teman tadi? Paham. Nanti kita akan praktekkan kepada kalian. Selanjutnya kelompok 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Suryadi dari kelompok 2. Dalam hal ini saya mewakili kelompok 2 akan memaparkan pembahasan materi tentang hukum bacaan sukun. Hukum bacaan sukun terbagi kepada 3 macam, di antaranya adalah sesuai. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Kelompok 3 membahas tentang alif lam. Ya, alif lam. Ya, Pak. Mari kita sama-sama simak.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembahasan materi tentang hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam terbagi atas 2, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang pertama alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah disebut juga dengan memiliki arti bulan. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, maka lamnya jelas. Contoh alif lam qamariyah ada di surat Yunus ayat 40 yang berada di akhir, yaitu bil muqsirin, dengan alif lam bertemu dengan mim. Yang kedua alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah memiliki arti yaitu matahari. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf lam syamsiyah, maka bunyi lamnya dibaca sama. Contohnya adalah at-tamarati, yaitu alif lam bertemu dengan huruf ta. Demikian itu saja yang saya sampaikan. Apabila tersalah salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ternyata Anda semuanya berbakat ya. Alhamdulillah. Paham tentang penjabaran dari berbagai kelompok tadi? Ya. Kita sudah bersama mendiskusikan apa itu hukum bacaan nun sukun, mat, mim sukun, qalqalah dan alif lam. Nah, karena kita sudah berdiskusi, selanjutnya masih dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang kita coba menerapkan ke dalam ayat. Silakan perwakilan dari kelompok siapa yang bisa menjelaskan. Ya, silakan. Siapa namanya? Irfa. Ya, Irfa. Silakan kepada Irfa. Yang lain tolong disimak. Kalau ada yang perlu ditanggapi nanti silakan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menelaah hukum tajwid di Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Dalam ayat ini terdapat hukum tajwid. Yang pertama wa minhum isat, umma idgham mimi, mayyu idgham mimna, dan malum yaitu mat. Sekian dari hasil telaah dari surat Yunus 41 dan 41. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Coba. Kita sudah menerapkan dalam ayat. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Tahu semuanya. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita sampaikan di awal tadi, kita akan menjelaskan isi kandungan dari surat Yunus ayat 41 dan 40 dan 41 ini. Untuk itu silakan kepada anda semuanya, silakan lakukan diskusinya. Silakan diskusi kelompok. Cari juga apa kira-kira atau telaah apa kira-kira isi kandungan yang dapat kita ambil dari surat Yunus dan surat Al-Maidah tersebut. Silakan laksanakan ini kelompoknya masing-masing.
Waktu diskusi kita sudah habis. Sekarang waktunya kita untuk menampilkan apa yang sudah Anda diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudan Adra, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menelaah isi kandungan atau pesan dari surah Yunus ayat 40 sampai 41. Ayat ini berbicara tentang akidah atau keimanan. Keimanan yang dimaksud adalah perbuatan hati yang tidak dapat kita ketahui melalui panca indera. Dan yang kedua adalah sebagai individu atau orang yang beriman, kita harus tetap mengajak kebaikan dengan bijak tanpa adanya pemaksaan. Dan kita juga harus menghargai orang lain yang mempunyai perbedaan. Karena jika kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, kita juga harus pandai untuk menghargai orang lain terlebih dahulu. Karena dengan adanya toleransi akan mewujudkan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Baiklah, itu saja kandungan dari surah Yunus ayat 40-41. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah memaparkan isi kandungan surah Yunus tadi. Sudah semua dengar kan? Nah, selanjutnya silakan kepada kelompok lain memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Silakan kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan berdiri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isan dari kelompok 1 akan bertanya pada Silakan. misal kalau kita sudah bertoleransi, namun lawan kita atau seseorang yang kita toleransi tidak menghargai kita, apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap yang harus kita lakukan dalam hal menghadapi hal tersebut? Bagaimana kelompok 2? Silakan dijawab. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari permisal dari kelompok 1. Yang kita lakukan adalah tetap melakukan toleransi tersebut. Jangan kita pula membalasnya dengan perbuatan yang buruk, tapi kita harus tetap mencoba berbuat baik kepadanya agar hatinya terbuka untuk berbuat toleransi. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Bagaimana kira-kira Anda Aisyah menjawab pertanyaan? Oke, bagus. Selanjutnya kita buka lagi pertanyaan dari kelompok. Ada lagi kelompok 1 yang mau bertanya terkait dengan yang dibahas oleh kelompok 2 tadi? Cukup. Kelompok berikutnya, silakan. Berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempertanyakan sesuatu. Yang pertama yaitu jika kita bertetangga dengan orang muslim dan ketika saat mereka hantar, mereka mengundang kita untuk menghadiri acara tersebut, apa tanggapan kita terhadap mereka? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa, Pak. Oke, silakan langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satu Hadi, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Farhan dari kelompok 3. Kita menolaknya dengan baik-baik karena agama kita tidak boleh mendekati atau mengikuti ajaran agama lain. Sekian jawaban yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, silakan ditutup. Baiklah, itu saja hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, kita sudah sama-sama mendengar
teman yang berbeda agama. Apabila kita melanggar terhadap kesayangan hati seperti itu. Nah, jadi karena kita di dalam agama Islam itu kan kita dianjurkan untuk bersikap toleransi. Itu yang sampaikan di awal tadi karena namanya perbedaan itu harus menghargai perbedaan tersebut. Jangan kita egois, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Farhan tadi menanyakan kalau ada teman kita yang beragama non-muslim yang mengajak kita untuk merayakan hari raya Natal misalnya, bagaimana tanggapan? Apakah kita tolak dengan kasar atau bagaimana? Nah, jadi cara menolaknya dengan cara yang baik. Ya, ingat dalam ajaran Islam ikut merayakan hari raya agama selain Islam itu diharamkan dalam ajaran Islam. Karena evaluasi itu berupa post test terkait dengan materi yang kita pelajari tadi. Jadi untuk itu silakan Anda program materi ini. Jadi kita mulai dari sekarang. Silakan bekerja. Nilai Anda. Ternyata setelah kita melaksanakan post test, kita dapat mengambil perbandingan, ya, bahwasanya di sini sudah ada peningkatan nilai daripada hasil pretest tadi. Ketika pretest tadi masih lebih dari 50% yang tidak tuntas. Jadi sekarang kalian sudah mencapai 80% yang tuntas. Artinya apa? Anda sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Itu Bapak berpesan selalu ulangi materi ini terus di rumah, ya, karena untuk pertemuan kita berikutnya itu kita masuk kepada hafalan ayat ini lagi. Tadi kita sudah membaca, ada bacakan dari program ini. Ya, silakan Anda baca di rumah dan minggu depan kita ambil ujian praktek membaca ayat ini tanpa melihat Al-Quran. Jadi intinya apa? Tugas rumahnya adalah kita hafalan surat Al-Isra dan surat Yunus dan Al-Maidah terkait dengan toleransi. Nah, karena sudah kita melakukan berita tadi, maka itu penghujung dari pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita simpulkan apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ini. Nah, sekarang dalam menyimpulkan, Bapak minta kepada Anda yang silakan angkat tangan, siapa yang kira bisa memberikan kesimpulan dari materi kita? Ya, silakan satu orang. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, silakan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan pada hari ini. Menurut saya, kita sebagai orang beriman atau sebagai umat muslim harus bisa dan harus pandai menghargai orang lain. Karena dengan adanya toleransi, kita akan menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan tentram. Baiklah, itu saja yang dapat saya simpulkan pada hari ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, sekarang kita minta satu orang lagi untuk menyimpulkan. Ya, coba satu, silakan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Sulaiman dari Kementerian akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran tadi. Sama seperti sih, dan saya walaupun misalnya kita tidak ada toleransi, maka yang terjadi hanyalah perpecahan. Jadi toleransi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, bagus. Kesimpulan yang singkat, padat,
gampang dipahami. Alhamdulillah, berarti Anda sudah paham dengan materi ini. Alhamdulillah. Nah, ini untuk itu persiapkan tugas untuk minggu depan. Apa tugasnya tadi? Menghafal ayat Yunus ayat 1 sampai 41. Minggu depan kita ambil nilai hafalannya. Baik, Pak. Kira-kira materi yang kita pelajari ini bermanfaat? Sangat bermanfaat. Jadi untuk itu Bapak berharap materi yang kita pelajari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan tetangga dengan baik, walaupun tetangga kita beragama Muslim, ya, walaupun orang sekitar kita berbeda ras, suku, bahasa segala macam, maka mudah-mudahan dengan adanya ilmu yang kita pelajari ini kita bisa menjalankannya dengan baik. Nah, jadi itulah materi yang kita pelajari pada kelas ilmuwan kali ini. Karena waktu kita sudah habis, karena waktu juga membatasi, insya Allah kita bertemu lagi minggu depan mendapatkan materi yang sama. Nah, untuk itu mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita yang membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan praktek uji kinerja PPG di LPTK WIN Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.